Hubungan sejarah perjuangan Indonesia dan Papua Barat. Indonesia Sabang sampai Amboina itu batas wilayah. Dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Sedangkan Papua Barat, Nederlanden Guinea dijajah oleh Belanda selama 64 tahun. Walaupun Papua Barat dan Indonesia sama-sama merupakan jajahan Belanda, namun administrasi pemerintahan Papua Barat diurus secara terpisah. Indonesia dijajah oleh Belanda yang kekuasaan kolonialnya dikendalikan dari Batavia, sekarang Jakarta. Kekuasaan Batavia inilah yang telah menjalankan penjajahan Belanda atas Indonesia, yaitu mulai dari Sabang sampai Amboina. Kekuasaan Belanda di Papua Barat dikendalikan dari Hollandia, sekarang Port Numbai, dengan batas kekuasaan mulai dari Kepulauan Raya 4 sampai Merauke. Pada tahun 1908, Indonesia masuk dalam tahap kebangkitan nasional, perjuangan otak, yang ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi perjuangan. Dalam babak perjuangan baru ini, banyak organisasi politik ekonomi yang berdiri di Indonesia. Misalnya, Boedi Utomo, 20 Mei 1908, Serikat Islam 1911, Indische Party 1912, Partai Komunis Indonesia 1913, Penghimpunan Indonesia 1908, Student Club 1924, dan lainnya. Dalam babakan perjuangan ini, terutama dalam berdirinya organisasi-organisasi perjuangan, rakyat Papua Barat sama sekali tidak terlibat atau dilibatkan. Hal ini dikarenakan musuh yang dihadapi waktu itu, yaitu Belanda, adalah musuh bangsa Indonesia sendiri, bukan musuh bersama dengan bangsa Papua Barat. Rakyat Papua Barat berasumsi bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai musuh yang bersama dengan rakyat Indonesia, karena Belanda adalah musuhnya masing-masing. Rakyat Papua Barat juga tidak mengambil bagian dalam Sumpah Pemuda di Indonesia tanggal 28 Oktober 1928. Dalam Sumpah Pemuda ini banyak pemuda di seluruh Indonesia seperti Jong Sumatera, John Java, John Celebes, Jong Amboina, dan lainnya hadir untuk menyatakan kebulatan sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Tetapi tidak pernah satu pun pemuda dari Papua Barat yang hadir dalam Sumpah Pemuda tersebut. Karena itu, rakyat Papua tidak pernah mengakui satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air yang namanya Indonesia. Dalam perjuangan mendekati saat-saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, tidak ada orang Papua Barat yang terlibat atau menyatakan sikap untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Tentang tidak ada sangkut pautnya Papua Barat dalam kemerdekaan Indonesia dinyatakan oleh Muhammad Hatta dalam pertemuan antara wakil-wakil Indonesia dan penguasa peran Jepang di Saigon, Vietnam, tanggal 12 Agustus 1945. Saat itu Muhammad Hatta menegaskan bahwa bangsa Papua adalah ras Negroid, bangsa Melanesia, maka biarlah bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri. Sementara Soekarno mengemukakan bahwa bangsa Papua masih primitif, sehingga tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal yang sama pernah dikemukakan Hatta dalam salah satu persidangan BPUPKI bulan Juli 1945. Ketika Indonesia diproklamasikan, daerah Indonesia yang masuk dalam proklamasi tersebut adalah Indonesia yang masuk dalam kekuasaan Hindia Belanda, yaitu dari Sabang sampai Amboina, tidak termasuk kekuasaan Nederlanden Guinea, Papua Barat. Karena itu, pernyataan berdirinya negara Indonesia adalah negara Indonesia yang batas kekuasaannya, wilayahnya dari Sabang sampai Amboina
tanpa Papua Barat. Tanggal 19 Agustus 1945, 2 hari setelah kemerdekaan Indonesia, Indonesia dibagi dalam 8 buah provinsi. Salah satu provinsinya adalah Maluku. Banyak kalangan berasumsi bahwa wilayah Papua Barat masuk dalam wilayah provinsi Maluku. Padahal secara nyata, penguasaan wilayah Papua Barat dalam kekuasaan provinsi Maluku itu dipikirkan dan direalisasikan sejak pembentukan sebuah biro Irian pada tanggal 14 Desember 1953 yang bertugas mengadakan penelitian mengenai daerah Indonesia yang bisa dijadikan sebagai jabatan untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Dari hasil penelitian itu, ternyata pilihan jatuh pada wilayah Maluku Utara. Maka dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1956 tentang pembentukan Provinsi Irian Barat, Soasio ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Irian Barat dengan Gubernur Zainal Abidin Sultan Tidore yang dikukuhkan pada 17 Agustus 1956 bersamaan dengan peresmian Provinsi Irian Barat. Setelah peresmian Provinsi Irian Barat, Papua Barat tetap menjadi daerah sengketa antara Indonesia dan Belanda. Beberapa peristiwa politik dalam memperebutkan Papua Barat oleh kedua belah pihak adalah: 1. Sebelum penandatangan Perjanjian Linggarjati, pemerintah Belanda pernah menyatakan agar Papua Barat dapat menerima status sendiri terhadap kerajaan Belanda dan negara Indonesia. Menurut jiwa pasal 3 dan 4 perjanjian tersebut, jadi di sini Belanda mengadakan pengecualian bagi Papua Barat agar kedudukan hukum wilayah tersebut tidak ditentukan oleh Perjanjian Linggarjati. Bagian kedua, dalam konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Belanda tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November 1945, disepakati bahwa mengenai status quo wilayah New Guinea tetap berlaku seraya ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, masalah kedudukan kenegaraan Papua Barat akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Tetapi dalam kesepakatan yang sama pula, status Papua Barat menderita New Guinea secara eksplisit dinyatakan oleh Muhammad Hatta, Ketua Delegasi Indonesia, bahwa masalah Irian Barat tidak perlu dipersoalkan karena bangsa Papua berhak menjadi bangsa yang merdeka. Bagian 3, dalam konferensi para menteri antara Belanda dan Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 25 Maret sampai 1 April, dibentuk sebuah panitia gabungan dengan surat keputusan para menteri Uni Indonesia Nederland nomor MCI-C2-1 GT. Berdasarkan keputusan tersebut, masing-masing pihak mengangkat 3 orang anggota sebelum tanggal 15 April 1950 dengan tugas untuk menyelidiki status Papua Barat secara ilmiah untuk menentukan apakah layak masuk dalam kekuasaan Indonesia atau Nederland. Akhirnya berdasarkan hasil penyelidikan masing-masing pihak, tidak ada pihak yang mengalah, sehingga wilayah Papua Barat masih dipertahankan oleh Belanda. Selanjutnya disepakati bahwa penyelesaian masalah Papua Barat akan diselesaikan kemudian tanpa batas waktu yang ditetapkan. Bagian 4, karena dirasa wilayah Papua Barat dikuasai oleh Belanda,
Maka sejak tahun 1953, pihak Indonesia membawa masalah Papua Barat ke forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Konferensi Asia Afrika. Setelah semua perjuangan masing-masing pihak mengalami jalan buntu, maka selanjutnya wilayah Papua Barat menjadi daerah sengketa yang diperebutkan oleh Belanda dan Indonesia. Indonesia dan Belanda sama-sama mempunyai ambisi politik yang besar dalam merebut Papua Barat.